Jadi sampai di bandara kita udah nggak ketemu 2 bulan kan, saya pikir wah ini pasti kangen sekali kan, saya juga kangen. Nah, saya nggak tahu, nggak mau dipeluk karena saya Oh, marah kan, sama istri saya pengen apa sih khasnya Amerika itu yang kita ingat terus itu. Oh ini kalau di Amerika itu dia punya hubungan yang khusus sama tim olahraganya masing-masing. betul. Jadi mereka kadang-kadang sampai berlebihan kan, suka jadi pengen nyoba kan, ada mixed martial art, jadi saya pengen ikut juga gitu. Tapi ketika lihat dia selesai 1 kali pertandingan, mukanya udah bonyok semua. Dan kemudian berikutnya bahwa kita sebagai Muslim dari Indonesia tinggal di Amerika, kita sebagai minoritas ya Mas Winner. Bagaimana Mas Winner selama 5,5 bulan di Oklahoma sebagai seorang Muslim? Apakah kesulitan untuk beribadah? Kalau beribadah kita tidak ada kesulitan karena ada waktu-waktu yang disediakan di sekolah ya, ketika jam ini mereka menyediakan kalau mau boleh. Akan tapi yang sulitnya itu sebenarnya bukan dari Amerika, dari kita sendiri karena jamnya kan berbeda. Kalau kita kebiasaan di Indonesia jamnya itu sudah jam asar itu jam sekian, kalau nanti kerja itu sholat maghrib ini kan teratur seperti itu. Kalau di sini kan, kalau di Amerika jadi kadang-kadang maghribnya jam berapa, kemudian kalau musim ini maghribnya jam berapa gitu. Jadi kita harus bener-bener ingat waktunya itu. Kalau nggak gitu pakai aplikasi yang Muslim Pro itu di HP. Betul. Karena waktunya nggak bisa kita ngelihat. Kalau di Indonesia kan lihat jendela aja tahu, oh ini puasa, oh ini mau maghrib. Apalagi banyak suara azan dari masjid ya. Jadi betul. Di sana nggak ada suara azan gitu kan. Kalau di Oklahoma sendiri tuh ada masjid, Mas Winner? Ada waktu kemarin itu, jadi tapi kita gunakan karena itu kan di luar kompleknya USA. Jadi ketika mau Jumatan baru kita ke sana bareng-bareng gitu. Terus ketika puasa dipakai untuk ini taraweh. Tapi karena letaknya yang di luar asrama itu, jadi ya kita nggak bisa sholat 5 waktu di sana, nggak bisa juga karena harus keluar dulu. Jadi siswa itu tinggalnya di dalam asrama ya selama pendidikan itu ya? Iya, waktu di Oklahoma seperti itu. Waktu kami di Kansas itu di luar. Jadi sebelum waktu Mas Winner ke Kansas, setelah dari Oklahoma, Mas Winner sempat pulang dulu ke Indonesia atau langsung nih? Pulang dulu. Oh, sempat pulang ya? Itu ya pulang. Itu kan beda 2015. Itu berangkat yang dari Oklahoma itu pulangnya 2016. Kemudian kami lagi seperti biasa, ada program lagi untuk sekolah berikutnya, jenjang berikutnya, baru kita berangkat lagi ke ke Kansas. Dan kebetulan ketika itu programnya nggak langsung ke Kansas, ada ke San Antonio dulu. Oke. Antonio selama berapa ya? 2 bulan sepertinya. 2 bulan. Dan untuk yang kedua itu Mas Winner boleh membawa keluarga ya pada saat itu ya? Iya, boleh. Bawa keluarganya ketika di Kansas, ketika di San Antonio belum boleh keluarga. Karena penginapan yang mereka siapkan hanya hotel 1 kamar aja di San Antonio. Tapi ketika di Kansas, di Fort Leavenworth, baru mereka menyiapkan rumah untuk sekeluarga. Dan waktu berangkat ke Kansas nih sama keluarga, anak-anak apa tanggapannya Mas Winner? Itu anak saya ketika nyampe kan mungkin karena ini ya perjalanan jauh gitu, jet lag, jadi sampai
di bandara kita udah nggak ketemu 2 bulan kan, saya pikir wah ini pasti kangen sekali kan, saya juga kangen. Saya nggak tahu, nggak mau dipeluk karena saya marah karena mungkin karena udah ngantuk kan, perjalanan terlalu lama, jet lag. Betul. Nah, tetapi ketika setelah sudah masuk ke rumah, terus sudah punya teman di sana, wah itu senang sekali mereka di Amerika, di Kansas. Oh. Nah ini Mas Winner di Kansas sempat berapa lama ya? Di Kansas 1 tahun pas. 1 tahun. Nah ini seperti saya nostalgia pada saat saya datang tahun 2011 membawa anak saya datang ke Amerika juga, dan pada saat itu anak saya tidak bisa berbahasa Inggris, Mas Winner, dan itu adaptasinya luar biasa. Sehingga sampai dia mengatakan bahwa dia merasa bahwa saya tidak bisa bahasa Inggris, mami papi gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Ini bagaimana Mas Winner dengan anak-anak adaptasi untuk sekolah di Kansas saat itu? Ketika itu waktu di Kansas, anak saya memang ya bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang dia lihat di TV aja ketika baru nyampe sini kan, belum yang bahasa Inggris lancar gitu. Tapi iya, betul. Alhamdulillah di sekolahnya ada program untuk siswa-siswa yang bahasa Inggris bukan bahasa pertamanya mereka. Satu kelas itu ada siswa dari Argentina sama ada satu di Amerika, tapi dia mungkin dia keluarga dari Meksiko gitu, jadi bahasanya masih bahasa Spanyol. Jadi ketika di sekolah ada kelas khusus bersama-sama mereka itu. Jadi ya akhirnya anak saya bisa berbahasa Inggris. Tapi alhamdulillah tidak ada kendala kayak kepercayaan diri sama ngobrol sama temannya, tidak ada mereka. Karena masih mungkin umurnya yang masih kecil ya, masih 5 tahun gitu, jadi masih pede aja dia. Walaupun bisa ngomong bahasa Inggris, udah bisa main sama teman-temannya. Dan akhirnya harus kembali ke Indonesia pada saat itu. Bagaimana tuh mereka tanggapannya, bahwa karena kan mereka pasti sudah punya teman tuh ya, Mas Winner ya? Iya, itu yang paling susah, dan jadi dia nggak mau meninggalkan teman-temannya itu. Betul. Tinggal di sana selamanya gitu, karena udah kenal sama temennya, ada gurunya juga sudah baik sama dia gitu. Betul. Belajar sudah suka. Ya, ketika kita sampai di Indonesia ini, ya kita bergantung sama teknologi lagi kan untuk berhubungan sama teman-temannya di sana. Akhirnya ya dia bisa menerima anak saya. Jadi sampai sekarang nih masih berkomunikasi sama dengan teman-temannya ya? Ya, sempat ya? Ya, sempat. Terusnya nih, kalau saya tuh seneng road trip ya Mas Winner ya, untuk beberapa state yang saya belum lewati, dan Kansas ini salah satu yang belum pernah saya lewati. Kalau Mas Winner ditunjuk sebagai duta Kansas nih, iya. Tempat apa yang mesti kita pergi di Kansas ini? Nah, kalau di Kansas itu kan kebetulan Kansas itu jadi Kansas State sama ada 2 kan yang nempel. Dari Kansas City itu dibagi 2, Kansas State sama Missouri gitu. Jadi itu tempat kalau mau jalan-jalan bagus sekali itu ke Kansas City. Itu dapat 2 state, dapat di Kansasnya, dapat di Missouri juga dapat. Kalau di Kansas saya suka jalan-jalan pas musim panas sebenarnya. Jadi nanti karena di sana kan tempat banyak sawah-sawah ladang gitu kan, jadi pas musim panas mereka ada mereka namanya sebutannya sunflower state. Jadi pas musim sunflower itu bisa foto-foto. Jadi mereka bunga matahari banyak ya? Iya, bunga matahari banyak sekali di sana. Kalau pas musimnya, pas foto-foto pas mereka mau panen bunga matahari itu, foto. Dan kemudian mereka juga bagus. Jadi ketika musim panen, dia dikomersilkan ininya ladangnya itu. Jadi dia buka tempat makan, tempat apa gitu. Jadi ke sana itu foto-foto sambil makan, sambil jalan-jalan gitu.
Padahal cuma sunflower aja sebenarnya, tetapi karena mereka bagus mengkomersilkannya, jadi ya kita menikmati banget. Betul. Jadi untuk Indonesia sendiri sebenarnya menjadi pelajaran juga ya, bahwa ini aja Kansas yang hanya mengandalkan bunga matahari bisa menjadikan objek komersil yang bisa untuk wisatawan datang. Harusnya Indonesia bisa lebih baik lagi ya. Iya. Mas Rio suka jalan-jalan ke kota atau kemana? Kalau saya sukanya ke kota, kadang-kadang suka. Kalau di kota itu baru di Kansas City yang di Missouri itu banyak mall, terus air mancur di Kansas City itu banyak sekali, jadi bisa buat foto-foto di sana. Oh, oke. Jadi ke kotanya bagus ya, kalau lewat Kansas harus wajib datang ke kotanya Kansas City. Iya betul. Nah itu Mas Winner juga saya sempat lihat nih di Facebook, Mas Winner pakai baju Kansas Kaiser Chiefs National footballnya nih, American football. Ini Mas Winner sempat nonton American football nih ceritanya. Iya, jadi saya kan sama istri saya pengen apa sih khasnya Amerika itu yang kita ingat terus itu. Ini kalau di Amerika itu dia punya hubungan yang khusus sama tim olahraganya masing-masing. Jadi mereka kadang-kadang sampai berlebihan kan, suka tim olahraganya itu. Nah kebetulan pas kita di sana, pas Kansas masuk ke Nah kan, jadi setelah beberapa tahun itu katanya belum pernah masuk ke Super Bowl. Ternyata masuk ke Super Bowl jadi juara gitu kan. Jadi kita pas mau nonton Super Bowl, pas seneng. Jadi istri saya juga baru kali itu ngelihat, kan saya jelaskan aturannya bagaimana, poin-poinnya bagaimana gitu kan. Ya tahu juga, langsung suka gitu. Jadi cocok nih jadi orang Amerika karena suka football, American football. Nah, tapi khususnya mungkin Super Bowl-nya itu, karena Super Bowl kalau kita nontonnya di TV, iklannya aja bagus. Betul. Banyak bagus. Jadi kita menikmati lah, benar-benar menikmati Super Bowl tahun 2020. Wah, ya itu luar biasa nih. Nah ini mengenai olahraga nih, saya juga sempat mengulik sedikit nih Facebooknya Mas Winner. Mas Winner ini ternyata juga atlet nih ya, atlet bela diri. Ini gimana nih, boleh ceritain Mas Winner, apa memang kompetisi dari sekolah, kampus sampai atau di korpsnya menjadi atlet bela diri, dan atlet bela diri apa? Jadi kebetulan bela diri itu kayak sesuatu yang diturunkan dari ini kan, dari orang tua. Orang tua saya pun dari kakek juga seperti itu kan, harus bela diri gitu. Walaupun bela dirinya macam-macam. Jadi saya pernah mengikuti beberapa bela diri itu, mulai dari pencaksilat saya pernah ikut, karate pernah ikut, terus taekwondo kita pernah ikut, tarung derajat juga pernah gitu kan. Tapi nggak pernah tidak pernah sampai ke puncaknya. Puncaknya jadi sabuknya ya sapu-sapu itu aja. Tetapi kecuali yang karate mendalami dulu sejak SMP, kemudian SMA masih ikut, kemudian masuk tentara. Nah ini lebih mendalami lagi gitu, sampai akhirnya dapat sabuk hitam ketika sudah di militer. Jadi beberapa kali ikut kejuaraan. Ya itu kalau ditanya olahraga apa yang saya pernah ikut kejuaraan, ya cuma itu aja. Karate. Karate, betul. Kalau mau dibilang nih Mas Winner ini sudah seperti yang olahraga zaman saat ini yang terkenal nih, mixed martial arts. karena sudah bercampur banyak jenis seni bela diri. Iya, waktu kami di Amerika, tapi bukan yang di Kansas ya, waktu di Oklahoma itu sama teman-teman. Mungkin karena ketika itu masih muda juga belum. Jadi pengen nyoba kan, ada mixed martial arts. Jadi saya pengen ikut juga
itu. Tapi ketika lihat dia selesai 1 kali pertandingan, mukanya udah bonyok semua. Ini nanti kalau saya pulang dari Amerika bonyok bisa ditanyain yang macam-macam ini kan. Nanti saya tidak bertanggung jawab. Jadi udah saya cuman lihat aja, cuman belajar tekniknya, tetapi nggak sampai turun ke di pertandingan ketika di Amerika, hanya belajar aja. Betul. Ya benar juga seperti apa yang dikatakan Mas Winner, bahwa di Amerika belakangan ini MMA itu istilahnya sudah lebih besar dari tinju saat ini ya. Tinju sudah mulai kehilangan pamor, sementara MMA itu mungkin disukai oleh orang Amerika karena memang sangat keras, dan ya seperti Mas Winner bilang, keluar ring udah pasti bonyok-bonyok. Iya. Tapi efektif itu kalau menurut saya olahraga yang efektif karena dia sudah kombinasi dari ground fighting ada, jadi sudah lengkap, olahraga yang benar-benar lengkap. Tapi ya bukan olahraga sih sebenarnya, karena biasanya kalau olahraga, kalau yang kita sebut olahraga ini kan setelah kita olahraga, setelah kegiatan jadi sehat. Betul. Kegiatan terus sakit semua kayaknya bukan olahraga. Betul. Nah, ini kembali nih akhirnya Mas Winner harus kembali ke Indonesia dan kembali juga ke Magelang dengan suasana yang enak dan sejuk. Dan kalau nggak salah nih Mas Winner tuh kayak di Magelang ya di akademi ya, Akademi Militer Magelang. Boleh share sedikit nih, akademi ini dikhususkan mereka yang sudah jadi tentara atau mau baru bergabung, dan apa aja sih yang diajarkan di dalam akademi ini? Kalau di Akademi Militer ini untuk yang baru lulus dari SMA kemudian mendaftar ke Akademi Militer, ini pembinaannya semua di sini selama 4 tahun. Ini kita latih mereka nanti kualifikasinya setelah lulus itu menjadi perwira dengan pangkat letnan 2, kemudian dengan gelar kesarjanaan yaitu sarjana terapan. Nah, itu saya sempat baca juga di Wikipedia dan di situ juga disinggung mengenai Lembah Tidar. Lembah Tidar itu apa ya, Mas Winner? Nah, Lembah Tidar itu kebanggaan kita sebagai akademi militer kan. Boleh cerita sedikit? Ya, jadi di sini ada suatu bukit kan. Bukit itu yang disebut Gunung Tidar itu ya Bukit Tidar itu. Jadi gunungnya itu Akademi Militer itu bersandar pada gunung itu, jadi pas di bawah lembah itu. Nah, di gunung itulah ada puncak yang diceritakan sebagai pakunya Pulau Jawa. Oh, ya. Di situ kalau umpamanya diukur secara kurang lebih itu ada di tengah-tengahnya Pulau Jawa memang. Itu jadi dianggap sebagai pakunya Pulau Jawa. Dulu kalau dari cerita rakyat di sini, Pulau Jawa itu kan dulu mengambang. Nah, ketika mau disatukan, mau dihentikan ininya biar tidak ngambang di laut, dipaku lah, pakunya di Pulau Jawa ini, pakunya di Magelang ini, di Lembah Tidar ini. Oh, jadi itu kebanggaan, bukan hanya kebanggaan Angkatan Bersenjata, tapi memang kebanggaan Kota Magelang ya? Iya. Atau Jawa Tengah secara keseluruhan. Iya. Oh gitu. Wah, ini dapat cerita baru nih untuk saya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terus untuk Mas Winner sendiri nih, setelah udah ada di Magelang, apakah ada rencana lagi nih Mas Winner untuk pendidikan lagi ke Amerika atau ke negara lainnya? Kalau kami rencana ya tidak ada rencana untuk sekolah lain karena sementara kita masih dinas dulu, dan program-program sekolah itu kan biasanya sudah ada jenjangnya gitu. Kalau untuk kami masih belum ada ke depan, jadi kami nggak ada rencana ke luar negeri dulu. Sementara mengabdi untuk negara di dalam negeri. Wah, luar biasa. Jadi menikmati Indonesia, bisa juga bersama terus dengan keluarga dan anak-anak, berkarir di Magelang. Kita sudah di ujung nih, Mas Winner.
ngobrol santai kita kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Winner waktunya. Walaupun sekali lagi, walaupun baru ketemu 2 kali, saya cukup surprise Mas Winner mau menerima ajakan saya untuk ngobrol di channel YouTube. Sama Dan nostalgia nostalgia banget, dan tentunya buat saya sangat bermanfaat ngobrol-ngobrolnya. Saya jadi tahu lebih banyak mengenai angkatan bersenjata, walaupun juga saya adalah cucu dari angkatan bersenjata, namun ya itu juga menjadi nostalgia saya juga, kembali mengenang kakek saya yang seorang angkatan, dan menyambung silaturahmi dengan Mas Winner. Insya Allah ke depan kita bisa ketemu lagi nih Mas Winner ya. Iya, Mas. Amin. Nah, untuk teman-teman, terima kasih juga sudah mengikuti channel Bapak Zaman Now, dan jangan lupa untuk memberikan komen, like, dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalain loncengnya. Dan untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Mas Winner, boleh juga nih ditaruh di komen-komen di bawah ini. Dan insya Allah Mas Winner juga mau bantu untuk menjawabnya. Demikian untuk ngobrol santai kita kali ini. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.